Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ilham Haryadi, channel yang membicarakan tentang seputar dunia kedokteran dan kesehatan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang anti anemia defisiensi atau dikenal juga hematinik ya. Jadi obat-obat yang berperan pada penanganan anemia defisiensi ini disebut dengan hematinik. Nah, sebelum kita membahas bagaimana tata laksana dari anemia defisiensi, tentunya kita perlu mengetahui bagaimana homeostasis dari eritrosit itu sendiri ya. Jadi kita tahu bahwa banyak faktor yang berperan pada kesetimbangan dari hemostasis dari eritrosit itu ya. Jadi tentunya pertama kali adalah oksigen yang memegang peran penting, karena kita tahu bahwa fungsi dari eritrosit ya, salah satunya adalah membawa oksigen ya di dalam darah ya untuk didistribusikan ke seluruh sel tubuh kita. Nah, jika terjadi penurunan oksigen atau terjadi hipoksia, maka ini akan merangsang ginjal ya untuk melepaskan eritropoietin. Ya. Nah, eritropoietin ini nantinya akan merangsang sumsum tulang kita ya untuk bereproduksi jadi sel-sel darah kita ya. Dan akhirnya setelah keluar sel-sel darah merah tersebut, ya, cikal bakalnya dari sumsum tulang, maka dicapailah kondisi seimbang ya. Jadi hal seperti inilah yang dilakukan oleh tubuh kita sehingga kadar sel darah merah kita bisa tetap stabil. Nah, seperti kita lihat pada gambar ini bahwa tugas dari sel darah merah itu sendiri ya, itu membawa oksigen ya di dalam darah ya, dan di dalamnya ini ada yang disebut dengan hemoglobin ya. Nah, ini adalah bagaimana regulasi ya atau adanya umpan balik ya dari oksigen seperti kita jelaskan sebelumnya ya, bahwa memang kondisi hipoksia ini yang nantinya akan menyebabkan rangsangan ya dari kepada ginjal dan hepar ya untuk menghasilkan eritropoietin ya kan, di mana eritropoietin nanti akan menstimulasi dari sumsum tulang untuk menghasilkan sel darah merah ya, sehingga nanti sel darah merah ini banyak dihasilkan dan transport O2 ini nanti bisa menjadi stabil kembali. Nah, kemudian hal yang perlu kita ketahui juga bahwa dalam proses pembentukan sel darah merah ya, eritropoiesis, itu ada bahan bakunya. Jadi bahan-bahan baku yang terlibat di dalamnya itu adalah zat besi atau Fe, kemudian ada vitamin B12, vitamin C, kemudian ada EPO, kemudian ada oksigen, tembaga, dan asam folat. Jadi bahan-bahan inilah yang berperan pada pembentukan dari eritropoiesis ini. Sehingga nanti dengan adanya bahan-bahan ini yang adekuat atau yang cukup, maka akan dihasilkan sel darah merah yang normal. Jadi kalau kita ibaratkan seperti kita membuat roti mungkin ya, atau membuat kue, tentunya ada bahan-bahan yang diperlukan, saya seperti tepung ya, kemudian ada gula, ada telur dan sebagainya. Nah, tentunya untuk menghasilkan kue yang bagus, ini tentunya harus bahan-bahannya ini harus sesuai dengan ketentuannya ya. Demikian juga pada proses eritropoiesis ini atau pembentukan sel darah merah. Jika bahan baku ini ada yang tidak sesuai dengan kadarnya atau kebutuhannya, maka bisa terjadi yang namanya anemia defisiensi. Ya, jadi ini adalah bahan baku pada proses eritropoiesis ya, ada zat besi Fe, vitamin B12, kemudian asam folat, kemudian ada riboflavin, kemudian pyridoxine, kobal, dan tembaga. Jadi ini bahan-bahan yang sangat penting sekali ya, yang merupakan pada umumnya adalah sebagai mikronutrisi ya, mikronutrien pada tubuh kita.
Nah, efek kadar besi atau Fe pada eritrosit, ya jika kadar Fe bagus maka ukurannya juga akan normal ya, dan warnanya juga akan bagus karena memang dia bisa mengisi oksigen. Tapi jika kadar Fe-nya rendah ya, atau bahan baku Fe tadi kurang, maka menyebabkan ukurannya menjadi kecil dan warnanya juga menjadi pucat ya, atau hypochromtic microcystic. Nah, distribusi Fe dalam tubuh kita yaitu ada fungsional esensial 70% dan non esensial 30%. Seperti bisa kita lihat pada slide ini ya. Nah, ini adalah proses bagaimana absorpsi dari besi ya di dalam saluran pencernaan kita. Tentunya ini berasal dari makanan kita, kemudian dia akan terserap ya oleh sel-sel dari epitel dari saluran cerna tentunya. Nah, kemudian nanti Fe ini ada yang tersimpan ya di dalam sel-sel tersebut yang menjadi deposit, dan nantinya akan dikeluarkan pada saat adanya kebutuhan. Kemudian sebagian akan dikeluarkan dan akan tersebar ya melalui perantara ada transferin. Ini adalah penyimpanan cadangan Fe, jadi Fe tersebut tidak langsung semuanya digunakan, tapi sebagian tersimpan ya menjadi cadangan itu. Nah, kemudian bagaimana regulasinya? Jadi Fe ini bisa berasal dari Fe hewani ya, dan bisa juga berasal dari verum dari nabati. Ini distribusinya sama seperti gambar sebelumnya. Bisa kita lihat bahwa peran Fe ini juga ada peran-peran yang lain seperti adanya vitamin C dan sebagainya ya yang berperan juga pada proses penyerapan dari zat besi tadi. Nah, ini bagaimana mekanisme dari Fe ini pada saat terjadinya eritropoiesis ya, dimana kalau kita lihat di sini dari tempat penyerapannya ya di dalam epitel saluran pencernaan, ya kan, dimana setelah kita bahas sebelumnya akan tersimpan, sebagian tersimpan dalam bentuk ferritin, sebagian lagi akan langsung dikeluarkan ya ke dalam pembuluh darah ya untuk digunakan. Ya. Kemudian ini nanti akan langsung digunakan untuk menghasilkan sel darah merah ya pada sumsum tulang kita. Ekspresi Fe sendiri itu melalui epitel kulit dan saluran cerna, kemudian keringat, urin, kuku, rambut, dan pada saat terjadinya haid. Nah, kebutuhan Fe sendiri itu ditentukan dari ya Hb kita, ya pembentukan Hb, jenis kelamin, kemudian depot dari Fe kita dan umur ya. Jadi kebutuhan per hari untuk pria itu 10 mg, wanita itu 12 mg, ambilan per hari itu pria 1 mg dan wanita itu 1,2 mg ya. Pada wanita hamil tentunya kebutuhannya akan meningkat jauh lebih besar ya, atau ada tambahan ya dari sehari-hari. Nah, patogenesis anemia defisiensi dari besi ini bisa terjadi karena adanya peningkatan kebutuhan Fe. Kemudian absorpsi yang buruk ya dari saluran cerna. Kita tahu bahwa tadi besi itu diserap melalui epitel dari saluran cerna. Kemudian adanya pendarahan kronik ya. Sehingga hal ini menyebabkan penurunan cadangan Fe di depotnya tadi ya. Kalau kita lihat di sel endotel dari saluran pencernaan tadi ada depotnya ya dalam bentuk ferritin ya. Kemudian kalau cadangannya kosong, ini akan menyebabkan anemia defisiensi besi. Jadi munculnya manifestasi dari anemia defisiensi besi ini adalah jika cadangan ferritin itu sudah kosong ya atau sudah hampir habis, dia akan terlihat ya. Nah, bagaimana tata laksana dari penanganan zat besi ini? Jadi terlebih dahulu tentunya kita melakukan terapi pendekatan gizi ya, tidak menggunakan suplementasi. Jadi ini adalah sumber-sumber zat besi yang bisa kita anjurkan kepada pasien untuk dikonsumsi setiap hari. Ya, misalnya dari daging, telur, ya ikan-ikanan, itu sumber hewani, dan sumber nabatinya bisa kita peroleh dari ada pisang ya, kemudian ada
jambu jambu klutuk ya, dan berbagai jenis sayuran ya misalnya. Untuk sediaan dan dosis preparat besi bisa kita lihat di sini ada berbagai macam ya. Namun yang perlu kita ingat adalah yang terdaftar di daftar obat esensial nasional ya, di DON sendiri itu ada sediaan ferrosulfat ya dalam bentuk sirup 150 mg per 5 ml dan ada tablet salut selaput ya 300 mg ya. Kemudian ada juga yang kombinasi ya, kombinasi biasanya ini untuk ibu hamil ya. Ada di dalam tablet kombinasi tersebut mengandung ferrosulfat dengan 60 mg dan asam folat 0,4 mg. Sedangkan dosis perharinya adalah 3 kali 300 mg per hari. Jadi kalau kita menggunakan tablet salut selaput yang ada di DON itu 3 kali sehari ya. Kemudian bahan lainnya adalah vitamin B12 ya, di mana vitamin B12 ini sangat penting sekali untuk metabolisme, kemudian pembentukan sel darah merah, ya, kemudian untuk maintenance dari susunan saraf pusat, ya kan, dan juga termasuk susunan saraf tulang belakang kita. Nah ini penyerapannya juga pada saluran cerna tentunya ya, akan terserap vitamin B12 ini. Ini prosesnya, jadi proses penyerapannya seperti ini kira-kira. Jadi terjadi di saluran pencernaan ya, terutama di usus halus tentunya. Dan bagaimana kebutuhan vitamin B12 ini ya, defisiensinya ya, biasanya sama seperti FE tadi ya, adanya gangguan absorpsi, kemudian peningkatan ekskresi ya, gangguan utilitas dari B12, kemudian peningkatan destruksi ya, peningkatan kebutuhan dan kurangnya asupan. Orang sehat itu membutuhkan sekitar 1 mikrogram per hari ya. Sementara ekskresi hariannya itu 3 sampai dengan 7 mikrogram ke dalam empedu dan sebagian besar dia diabsorpsi kembali. Manifestasi dari defisiensi B12 adalah adanya anemia perniciosa atau Addison atau anemia megaloblastik ya. Kemudian bisa timbul adanya debilitas karena memang vitamin B12 ini mempengaruhi sistem persarafan kita. Kemudian gangguan neurologik dan kerusakan epitel terutama saluran cerna. Ini adalah tanda dan gejala dari terjadinya defisiensi B12. Jadi bisa berbagai macam ya, mulai dari kelemahan ya, kemudian sexual problem, depresi ya, kemudian ada nyeri otot dan seterusnya, seperti Anda bisa lihat di dalam slide ini. Nah, untuk pendekatan defisiensi sendiri ya, ini dari pendekatan gizi juga kita lakukan ya, misalnya memberikan makanan-makanan seperti telur ya, daging, kemudian susu ya, produk susu, dairy ya. Kemudian untuk sediaan dan posologi itu ada tablet ya dan injeksi dalam larutan cyanocobalamin ya, larutan ekstrakasi dalam air ya, kemudian suntikan depo B12 dan sebagainya. Namun yang perlu kita ingat adalah yang tersedia di dalam DON. Jadi di DON itu ada cyanocobalamin tablet ya yang dengan komposisi 50 mikrogram ya. Dosis awal bisa kita berikan 100 mikrogram per hari atau dua kali 1 tablet ya. Nah, berikutnya adalah asam folat. Jadi asam folat ini juga penting untuk pembentukan eritrosit ya. Seperti kita lihat pada gambar. Jadi memang sangat penting sekali di dalam sintesis dari DNA ya. Fungsi metabolik dari asam folat ini untuk sintesis purin melalui pembentukan asam inosinat ya. Kemudian sintesis nukleotida pirimidin melalui metilasi asam dioksi uridilat menjadi asam timidilat ya. Kemudian interkonversi beberapa asam amino, ya, misalnya serin dengan glisin dan sebagainya. Ini adalah peran dari asam folat ya pada sintesis asam amino, bisa kita lihat di sini. Kemudian kebutuhan asam folat rata-rata itu 50 mikrogram sehari. Wanita hamil itu lebih besar ya. Makanya kalau pada wanita hamil yang pada antenatal care itu sering kita resepkan asam folat dan zat besi ya.
seperti pada slide sebelumnya ya, di mana di DOEN sendiri itu terdapat komposisi dari tablet gabungan antara ferrosulfat dengan asam folat ya, itu bisa diberikan pada wanita hamil. Nah, defisiensi folat bisa terjadi akibat adanya alkoholisme, kemudian anemia hemolitik, ya, kemudian obat-obatan, penggunaan obat-obatan, kemudian efek toksik dari alkohol pada hepar dan gangguan pada usus kecil. Manifestasinya adalah anemia megaloblastik tanpa gangguan neurologis, beda dengan yang B12 tadi ya. Kalau B12 ada gangguan neurologis, tapi asam folat tidak ada gangguan neurologis. Yang lebih dominan adalah gangguan pertumbuhan ya, ada glositis dan biasanya adalah penurunan berat badan. Ini adalah juga defisiensi asam folat pada embryogenesis ya. Jadi bisa kita lihat ada anencefali dan sebagainya. Karena memang asam folat ini penting sekali di dalam proses DNA ya dan pembentukan asam amino. Nah, sumber-sumber dari asam folat sendiri itu bisa kita peroleh dari berbagai macam sumber ya, misalnya dari bayam ya, kemudian asparagus dan sebagainya. Nah, untuk di DOEN sendiri itu asam folat tersedia dalam bentuk tablet 0,4 mg, kemudian tablet 1 mg. Untuk diagnostik dosisnya adalah 0,1 mg per oral selama 10 hari, jadi dengan dosis kecil saja kita berikan. Kemudian terapi awal tanpa komplikasi itu 0,5 sampai dengan 1 mg sehari, jadi cukup 1 kali sehari selama 10 hari. Untuk terapi pemeliharaan kita berikan 1 tablet 0,4 mg. Kemudian untuk anemia hemolitik kita berikan 2 kali 1 mg per hari. Nah, kesimpulannya anemia defisiensi dapat terjadi akibat peningkatan kebutuhan, peningkatan penghancuran, gangguan absorpsi, dan intake makanan yang buruk. Anemia defisiensi dapat diatasi dengan terapi substitusi baik dari bahan alami maupun dari bahan sintetik. Kemudian anemia defisiensi dapat memberikan gejala klinis ya, kematian pada tubuh manusia mulai ringan sampai dengan tulang. Ini sumber pustaka yang saya gunakan, dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika Anda lihat video ini menarik untuk Anda, silakan Anda subscribe dan Anda bisa bunyikan tombol notifikasinya dan berikan komen-komen yang positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.